Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Febia dengan NIM 13122000326. Di sini saya dari kelas A, mata kuliah Hukum dan Teknologi. Di sini saya akan mereview sebuah kasus tindak pidana cyber baik skala nasional maupun internasional. Kasusnya yaitu kasus peretasan Tokopedia di tahun 2020. Kasus peretasan data Tokopedia pada tahun 2020 itu termasuk kasus yang terbesar di Indonesia. Adapun kronologi kasusnya yaitu pada tahun 2020 masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita bahwa data lebih dari 91 juta pengguna Tokopedia telah diretas. Data tersebut termasuk email, username, nomor telepon, dan password yang enkripsi. Kemudian dijual di forum dark web oleh seorang hacker dengan nama samaran Shiny Hunters. Awalnya sekitar 15 juta data dibocorkan secara gratis sebagai sampel dan sisanya dijual. Informasi ini menjadi viral di situs Reds Forums, sebuah forum terkenal tempat jual beli data ilegal sebelum ditutup oleh otoritas Amerika Serikat. Tokopedia sempat menyatakan bahwa password masih aman karena dienkripsi, namun tetap menyarankan pengguna untuk mengganti kata sandi mereka. Adapun aspek hukumnya, di Indonesia kejahatan ini termasuk dalam pidana cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 khususnya pasal 30-32 tentang akses ilegal dan intersepsi data, pasal 46 tentang saksi pidana terhadap pelaku. Kemudian ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang disahkan tahun 2022 meski pada saat kasus terjadi belum berlaku. Hingga saat ini, pelaku belum berhasil diidentifikasi secara resmi oleh aparat Indonesia karena pelaku kemungkinan berada di luar negeri atau di Amerika, bisa jadi di Eropa, dengan menggunakan sistem anonim. Kemudian ada di tinjauan internasional. Kasus ini juga mengangkat isu hukum lintas negara, yurisdiksi internasional. Situs Red Forums kemudian ditutup oleh FBI pada tahun 2022 dan beberapa pelaku termasuk pendirinya ditangkap. Namun, dalam konteks Indonesia, kerjasama internasional dalam menangani kejahatan cyber masih belum optimal karena yang pertama, keterbatasan sumber daya digital forensik. Yang kedua, kurangnya sistem Mutual Legal Assistance (MLA) yang efektif. Selanjutnya, dampak dan evaluasi. Dampak dari kasus ini sangat luas. Yang pertama, ada kehilangan kepercayaan pengguna. Yang kedua, potensi pencurian identitas atau identity theft. Kemudian, penurunan reputasi Tokopedia dan e-commerce lokal. Untuk kedepannya penting bagi perusahaan untuk memperketat sistem keamanan data, pemerintah untuk mengoptimalkan penegakan hukum dan kerjasama internasional, yang terakhir masyarakat untuk lebih sadar tentang privasi dan keamanan digital. Nah, dari kasus ini kita belajar bahwa kejahatan cyber tidak mengenal batas negara dan waktu. Dunia digital yang semakin berkembang harus dibarengi dengan kesadaran hukum dan perlindungan data pribadi yang kuat. Terima kasih, selamat nonton, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.